adalah 10:08. Hari ini siapa yang nggak masuk? Tegar. Tegar. Iya, Pak. Kenapa nggak masuk Tegar? Biasalah. Alfa, Pak. Alfa? Iya. Berarti nggak ada suratnya ya? Nggak ada, Pak. Sering tidak masuk kan? Sering. Oke, semuanya apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Seperti yang sudah kita rencanakan minggu yang lalu, hari ini tema kita adalah pembentukan keyakinan kelas. Ya. Maka nanti kita akan membuat satu kesepakatan, ya, satu kesepakatan kelas. Ya. Yang tentu kesepakatan itu adalah dari kalian masing-masing, bukan dari sekolah. Kalau dari sekolah namanya apa? Peraturan sekolah, betul sekali. Kalau dari sekolah namanya peraturan sekolah. Tapi kalau dari kita namanya Peraturan kelas. kesepakatan. Beda ya. Bedanya apa peraturan dengan kesepakatan? Kalau peraturan itu hanya pendapat siswa. Kesepakatan itu Berdasarkan pendapat semua pendapat siswa atas persetujuan. kesepakatan itu adalah ulangi. Kesepakatan adalah berdasarkan diambil dari semua keputusan siswa-siswi dari kelas ini. Oke. Kesepakatan itu adalah keputusan masing-masing siswa yang diambil di kelas ini. Tapi kalau peraturan itu apa? Peraturan Pernyataannya harus ditepati. sesuatu yang harus ditaati. Gitu ya. Sesuatu yang dilakukan atas dasar kesadaran itu apa? Nah, sesuatu yang dilakukan atas dasar tuntutan apa? Peraturan. Jadi lebih enak mana? Kesepakatan. Kesepakatan. ya? Iya. Oke, maka hari ini kita akan buat kesepakatan bersama untuk kita jalankan bersama atas dasar kesadaran diri. Iya. Ya. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah yang pertama, ya, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Tujuannya itu, ya, secara umum. Nah, tujuan khususnya yang pertama adalah siswa mampu menerapkan sikap disiplin secara mandiri. Ya. Yang kedua, siswa masing-masing mampu menghormati dan saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. Yang ketiga, siswa mampu menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu tujuan kita pada hari ini ya. Maka sekali lagi, mari kita bersama nanti teknisnya kita buat kesepakatan itu masing-masing kelompok. Nanti kita akan bagi ke beberapa kelompok ya, seperti yang sudah kita bagi sebelumnya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ada 5 kelompok ya. Iya. Nanti masing-masing kelompok menulis, merancang, membuat draft kesepakatan. Ya. Dari masing-masing kelompok itu nanti beberapa kelompok akan presentasi hasil dari diskusi kelompoknya itu. Ya. Hasil dari diskusi kelompoknya itu dipresentasikan dan kita sepakati bersama. Ya. Nanti boleh masing-masing ketika ada kelompok yang presentasi di depan, di antara kalian boleh bertanya, kenapa seperti ini, kenapa harus seperti itu, dan sebagainya. Ya. Nah, nanti kelompok yang sedang presentasi menyampaikan argumentasi, sehingga nanti harapannya di akhir akan ketemu satu kesepakatan yang benar-benar itu bisa diyakini oleh setiap siswa untuk dijalankan berdasarkan kesadaran. Gitu ya? Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, maka kita langsung saja kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Saya. Kelompok 1. Terus kelompok 2? Saya. Nah, kelompok 3? Nah, ini kan acak-acakan. Nah, sekarang kita susun menjadi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, yuk. Oke, terima kasih. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Oke,
karena kita akan membuat satu kesepakatan, maka saya akan memastikan bahwa kalian itu berada di sini lahir dan batin. Ya. Saya akan pastikan ada satu tes fokus, tes apa namanya? Fokus ya. Oke, sekarang kalian dengarkan perintah yang akan saya sampaikan melalui ucapan saya. Ya. Dengarkan perintah yang akan saya sampaikan melalui ucapan saya. Sekarang angkat tangan kalian semua yang kanan. Angkat tangan. Sudah angkat tangan semua? Ya. Nah, sekarang pegang telinga kalian. Iya, oke, sip, luar biasa. Silakan kalian masing-masing kelompok berdiskusi. Yang pertama kalian diskusikan yang pertama apa? Buat kesepakatan yang pertama tentang tulis. Yang pertama tentang bagaimana bersikap. Ya. Bagaimana bersikap? Nah, bagaimana bersikap berarti di kelas maupun di sekolah ya. Ya. Yang kedua adalah tentang waktu ya. Tentang waktu ya. Bersikap terus waktu. Waktu itu berarti mulai dari apa? Saat sekolah dan sekolah. Iya. Ya. Terus yang ketiga apa? Waktu, sikap, sikap kan buat ya. Waktu, sikap, terus Sopan. perbuatan perilaku ya. Ya, oke. Dulunya ini. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Pokoknya masing-masing kelompok boleh menuliskan apa saja. Tidak usah mikir nanti sama nggak ya dengan kelompok yang lain. Bodo amat ya. Karena nanti akan kita presentasikan dan di akhir nanti akan kita sepakati bersama mana yang akan jadi satu kesepakatan. Itu ya. Iya, Pak. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk diskusi. Terima kasih. Terima kasih, tolong maaf. Oh iya. Nah. Kelompok satu, ya. Sudah? Cara membuat kesepakatan tulis saja semuanya. Misalkan gini, mulai dari waktu ya. Waktu itu waktu apa? Waktu berangkat ke sekolah kita sepakati bersama itu. Nah, setelah itu nanti pulangnya seperti apa? Ya. Nah, terus perilaku, ya. Perilaku pada saat di kelas, pada saat ada pelajaran, perilakunya seperti apa, sikapnya seperti apa, ya. Terus sikap dengan teman-teman bagaimana, sikap dengan guru bagaimana, perilakunya seperti apa gitu loh, ya. Terus nanti kalau sudah pokoknya tulis semua, nggak usah mikir dulu, tulis aja apa yang menjadi sesuatu yang kamu inginkan, tulis. Nah nanti baru kita skala prioritas, mana yang prioritas, mana yang tidak. Ya, oke, bisa diulangi? Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Sudah sampai mana? Selalu menjaga kebersihan. Terus disiplin waktu berarti apa itu? Berapa jam? Sampai sekolah jam berapa? Masuk sekolah jam berapa? Berarti kan sebelum bel kita sudah di sekolah. Tujuannya apa? Biar tidak terlambat sekolah. Biar tidak kena dulu. Lagi ya. Tujuan kita berangkat lebih awal itu apa? Bisa mengikuti pelajaran dengan benar, ya kan? Bayangin kalau kamu datang terlambat jam 7 lebih, sudah begitu gerbang sudah di stop, ya kan? Dimarahin mungkin seperti itu kan? Ya dan sebagainya. Kalau sudah kena marah seperti itu, perasaan kamu gimana? Gak tenang, stres, khawatir, mungkin marah ya, benci dengan seseorang yang menegur, itu tapi marah. Maka dengan berangkat lebih awal, ya kita akan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah senang, maka nanti akan berdampak pada itu ya. Ya lanjut, nanti berangkat tepat waktu atau sebelum bel diberikan ya jam berapa. Jadi harus ditentukan jam berapa. Terus apa lagi? Tetap menjaga kebersihan. Nah, apa lagi? Nah, ini yang udah publik nih.
membayar uang kas, boleh aja. Berbicara sopan santun, berbicara dengan sopan dan santun. Sopan dan santun itu apa? Sopan menyampaikannya, berperilaku dengan santun. Terus apa lagi kayak gitu? Nah, angkat tangan sebelum berbicara atau menyampaikan pertanyaan. Boleh nggak guru sudah menyampaikan di depan, tahu-tahu kamu bertanya di tengah-tengah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kurang sopan. Tapi kalau anggota dewan biasanya kadang-kadang di tengah-tengah yang diskusi gitu. Ya, tidak lagi ya. Oke, berarti mengangkat tangan ketika mau bertanya. Sebenarnya di tengah pelajaran boleh. Asal caranya. Tadi caranya mengangkat tangan mohon maaf Pak. Ya kan gitu ya. Jadi sesuatu itu akan baik ketika dilakukan dengan cara yang baik. Tapi sesuatu menjadi tidak baik kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik. Contohnya ada yang mau tanya, lagi pelajaran tanya baik nggak? Baik. Tapi kalau tahu-tahu guru lagi ngomong, tahu Pak Guru, itu kan berarti nggak baik caranya ya. Berarti jadinya akhirnya apa? Tidak baik. Nah, itu ditulis di sini. Berarti sikap berlaku. Itu ya. Terus apa lagi? Tidak boleh ngomong bicara seperti itu. Ya. Dan sebagainya. Oke. Intinya udah paham ya. Alhamdulillah udah paham. Oke. Tiga. Ya. Ini kelompok berapa? Dua. Kelompok dua. Sudah sampai mana? Sudah apa itu? Soal waktunya sudah? Belum. Yang sudah apa berarti? Ini bagaimana bersikap? Apa saja? Jangan lupa untuk mengucapkan 3 kata ajaib Pak. Apa itu? Terima kasih, tolong, dan maaf. Terus sopan dan santun di lingkungan sekolah. Sopan dan santun di lingkungan sekolah. Di lingkungan kelas berarti enggak? Iya, jangan lupa. Ada sekolah kelas Pak. Iya. Mulai dari yang kecil dulu. Ya. Mulai dari yang kecil terus besar. Kalau langsung besar nanti pikiran berarti kan di sekolah yang memang sekolah itu ada tapi bisa sih. Ini dan lupa. Kalau di kelas sudah santun, maka secara otomatis lingkungan umum juga. Sekali lagi. Tidak memotong pembicaraan. Tidak memotong pembicaraan. Terus apa lagi? Dengan menerapkan 5S. Apa itu? Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, sapa. Sopan santun. Salam, Sapa, sopan santun. Ada lagi? Belum Pak. Ya, nah, waktunya kapan nih? Ya. Jadi nanti waktunya mulai dari beli makan, gitu ya. Di waktu terus dilakukan. Oke, gitu ya. Lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Sudah selesai? Hampir. Berarti sudah sampai mana? Berapa? 5 kesepakatan. Apa itu? Apalagi? Terus lagi? Ya, ada lagi? Sudah? Apa? Ya, siswa wajib bertanggung jawab atas bentuk tanggung jawabnya itu. Berarti secara spesifik lebih konkret lagi tindakan yang dilakukan. Berarti tindakan bertanggung jawab, loh. Ya, tindakan bertanggung jawab yang spesifik lagi. Mengerjakan PR tepat, masuk pelajaran tepat,
mulai dari yang spesifik nanti akan mengarah kepada yang besar. Nah, intinya apa? Lakukan sesuatu yang ringan-ringan saja dulu. Nah, jangan mikir itu sama-sama dulu, mikir yang kecil-kecil dulu. Mikir yang paling dekat dengan kita, nah, dari yang paling dekat dengan kita itu tuliskan semua. Nanti akan ketemu yang besar yang mana? Caranya gitu. Tapi kalau kalian mikirnya dari yang besar, yang kecil-kecil malah nggak kelihatan. Paham ya? Paham ya? Jadi lakukan sesuatu yang ada di dalam diri kita dan sekitar kita. Mulai dari kecil aja. Nanti akan itu ya, saya paham ya. Mungkin mulai dari saya berangkat ke sekolah jam 4, ya. Terus bagaimana saya lihat, ya. Terus bagaimana saya mungkin seperti itu, ya. Dan seterusnya. Ini yang kecil-kecil. Ini kalau seperti ini nanti akan sesuatu yang besar akan kita lihat, ya. Apabila kita melihat dari yang kecil-kecil. Tapi kalau kita melihat dari yang besar, yang kecil nanti tutup. Itu ya. Oke, lanjutkan. Ini kelompok berapa? Sudah selesai? Sudah. Coba belajar. Siswa yang berhalangan masuk harus mengkaji dari semua yang memutuskan itu sebenarnya sifatnya umum semua ya. Yang spesifik berbeda. Mana susun yang spesifik dari dalam diri kita, sesuatu yang kita lakukan sehari. Mulai dari waktu kan kita belum bicara waktu di situ ya. Waktu itu kapan berangkat sekolah, ya. Terus bagaimana saya berangkat sekolah, bagaimana saya mengikuti pelajaran, ya. Terus bagaimana saya bersikap dalam pelajaran. Nanti dibuat sesuatu yang tidak usah panjang, tidak usah yang rumit, yang sederhana saja. Mulai dari apa yang bisa kamu lakukan atau sesuatu yang kamu lakukan setiap hari, mulai berangkat sekolah sampai sekolah dan pada saat usaha. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah semua? Jadi kalau sudah semua, nanti masing-masing kelompok punya kesempatan untuk presentasi. Siapa yang mau berani presentasi pertama kali? Kelompok 1. Kelompok 1 siap? Oke, berarti kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 presentasi. Nah, nanti caranya begini. Ketika kelompok 1 presentasi, yang lain perhatikan. Dan nanti di akhir presentasi kalian boleh bertanya, boleh menyanggah, ya, atau boleh melengkapi. Ketika ada kalimat yang ini kurang sesuai, kalian melengkapi boleh. Contoh misalkan ini harusnya begini, gini gitu ya, boleh ya? Oke. Yaudah siap. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi sebagai pembicara? Atau maksud ya 1 atau 2, nanti yang lain membantu. Gitu ya. Oke, silakan. Ya, siapa yang mau berbicara di depan? Atau yang presentasi maju semua aja? Semua? Ya udah semua. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang kesepakatan kelas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Putriana dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Rina. Saya Novi Apriati. Saya Chelsea Putri Gadis. Saya Kaila Mustina Saputri. Saya Rastiana Rianti. Saya Ridho Dianto. Di sini kita menyusun kesepakatan kelas yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama bagaimana tentang sikap, perilaku, dan tentang waktu. Yang pertama, bagaimana kita bersikap di sekolahan. Siswa diharapkan menghargai guru saat guru sedang menjelaskan di materi di depan kelas.
mendengarkan penjelasan guru dengan baik, tidak bermain sendiri atau ngobrol dengan teman sebangku seperti itu. Yang kedua, siswa diharapkan dapat melihat kondisi saat guru menjelaskan materi ketika siswa tersebut ingin izin ke WC. Karena pada biasanya tuh kalau pada mau izin ke WC kan memotong pembicaraan guru kan. Jadi kalau bisa tuh kita ngedengerin penjelasan guru setelah selesai baru kita angkat tangan untuk izin ke WC. Lanjut. Jadi kan biasanya kalau ada presentasi itu banyak perbedaan pendapat kan. Kita harus bisa menghargai pendapat tersebut dengan matang dada. Selanjutnya, Dan yang kedua, bagian waktu. Yang pertama, siswa diharapkan masuk ke kelas sebelum literasi dimulai. jadi yang biasanya waktu bel masuk nih pada masuk di kelas lain atau masih di luar, jadi itu diharapkan atau diusahakan gitu ya sebelum literasi dimulai tuh siswa udah di tempat duduknya masing-masing. Yang kedua, siswa diharapkan sebelum melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lanjut. Yang ketiga, siswa diharapkan segera masuk ke kelas setelah jam istirahat selesai. Yang keempat, yang ketiga bagian perilaku. Bagaimana perilaku yang baik di sekolah? Yang pertama, siswa diharapkan dapat membantu guru ketika guru sedang kesulitan. Contohnya dulu lagi bawa buku banyak nih, kita bisa membantunya gitu. Yang kedua, siswa dapat membantu antar teman ketika teman tersebut dalam mengerjakan tugas kesulitan. Berarti di sini tuh dalam artian kita tuh membantu teman ya, bukan kasih contekan gitu. Selanjutnya, siswa menutup pintu sebelum masuk ke kelas lain ketika di dalam kelas tersebut tuh terdapat guru yang sedang mengajar. Misalnya kita ada keperluan ke kelas lain nih. Nah, ternyata di kelas lain tuh ada guru, jadi kita harus bisa menutup pintu dulu, terus kasih alasan kita mau ngapain, jadi salam, dan lain sebagainya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. Silakan Mas ya. Berarti kalau saya berangkat jam 7 lebih, Ya. boleh ya? Di sini kita kan buat tentang kesempatan kelas. Kalau misalnya datang terlambat kan itu sudah menjadi peraturan pokok dari sekolah ya. Jadi kita tidak masukkan ke kesepakatan ini seperti itu. Nah, ada lagi? Saya Ya. silakan. Ya, kalau ada siswa yang berbicara sedangkan guru sedang menjelaskan itu diberi hukuman atau gimana cara mengatasi? Lebih ke diberi teguran ya secara halus. Tapi kalau misalkan siswa tersebut memang biasanya banyak ngobrolnya atau memang sering seperti itu di mata lainnya, mungkin bisa diberi hukuman yang ringan sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Sebentar, boleh nggak saya nambahin? Boleh banget, silakan. Kalau nggak salah, dari awal kita sedang membahas tentang kesepakatan bersama untuk kenyamanan belajar kita, bukan tentang peraturan. Baik, terima kasih atas masukannya Mas ya. Iya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih ya sudah presentasi masing-masing kelompok ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Yeay. Oke. Harapannya setelah kesepakatan yang tadi kita sepakati bersama itu akan dijalankan dengan penuh kesadaran. Ya. Sehingga siapapun akan bersikap, akan berperilaku yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, apabila nanti di antara kita ada yang mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan, gitu ya, nanti masing-masing sudah tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Nah, dari hasil kesepakatan yang tadi sudah kita diskusikan, nanti dituliskan, nanti waktunya sudah habis, ya, tinggal sedikit 5 menit lagi kalau untuk menulis kan. Jadi nanti setelah ini ada yang bersedia untuk menuliskan hasil kesepakatan tadi? Siapa? Saya. Ya, bisa ya dituliskan di rumah ya. Nanti dituliskan di rumah hasil dari kesepakatan yang tadi kita sepakati
Terus setelah itu besok kita tempel di kelas sebagai apa namanya? Sebagai pengingat-ingat itu loh kesepakatan kita, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup jelas ya? Oke, sekali lagi apa kesimpulan kegiatan kita ini? Membuat kesepakatan kelas. Membuat Kesepakatan kelas. Ada lagi kesimpulannya? Kegiatan kita pada hari ini seperti apa? Menyenangkan atau? Ada nggak yang tadi merasa dipaksa? Berarti semua berjalan dengan sukarela. Menyenangkan ya? Kalau begitu, terima kasih ya. Kesimpulannya adalah sebagus apapun kesepakatan yang kita buat, tidaklah berarti apapun tanpa kita memiliki kemauan untuk menjalankan kesepakatan. Gitu ya? Jadi mari kita bersama-sama ciptakan suasana yang nyaman, yang menyenangkan, aman dalam kegiatan pembelajaran. Gitu ya? Begitu, terima kasih dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjut minggu depan. Minggu depan kita akan berbicara tentang bagaimana kita meraih mimpi. Ya, bagaimana kita meraih mimpi. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan tentang kiat-kiatnya. Hari ini kita buat kesepakatan. Besok kita tentukan mimpi kita masing-masing di masa yang akan datang. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Iya, siang. Kesepakatan kelas. 1. Hadir di sekolah sebelum pukul 7.00 WIB. 2. Meningkatkan kedisiplinan. 3. Menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 4. Saling hormat menghormati. 5. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman. 6. Saling bantu-membantu. 7. Membudayakan literasi. 8. Semangat belajar.